Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertatap muka, ya, walaupun secara online. Bertatap maya ya, bukan tatap muka ya. Walaupun secara online. Nah, mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu, dan juga Allah terus berikan kesehatan kepada kita semua, dijauhkan dari segala malabahaya, dan Allah segera hilangkan wabah ini dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, melanjutkan materi matrikulasi adab yang saat ini sedang kita jalankan. Ustadz akan membawakan tema tentang adab belajar dan menuntut ilmu. Ya, ini penting kita pelajari karena nantinya ini adalah sebagai bekal kita, khususnya sebagai pelajar atau thalabul ilmi dalam menuntut ilmu. Ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Kenapa? Kalau kita tidak perhatikan hal itu akan menjadi ilmu tidak berkah atau sia-sia. Sayang, kita sudah belajar jauh-jauh, kita sudah belajar lama, ya. Akan tetapi tidak ada sedikit pun yang berbekas, ya. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salasu man kunna fihi wajada bi tiga hal yang nanti akan tidak akan hilang, ya. Yang pertama adalah salasu man kunna fihi wajada bi in qata amaluhu illa min salas, ya, yang hadisnya seperti itu. Pertama, sedekahun jariyah, ya, sedekah jariyah. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun soleh yad'ulah. Nah, ini jadi salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ini bekal ilmu bermanfaat ini sangat penting buat kita. Karena kalau ilmunya bermanfaat, pahalanya akan terus mengalir buat kita. Contoh sederhana, kita harus berterima kasih kepada orang yang telah mengajarkan kepada kita huruf A misalkan, ya. Kenapa? Karena sampai sekarang huruf itu masih kita gunakan, masih kita ucapkan, ya. Bahkan tidak pernah itu tidak lepas, ya. Selalu kita ucapkan berkali-kali. A, B, C seperti itu. Atau mungkin yang mengajarkan kepada kita huruf hijaiyah, alif, ba, ta dan sebagainya. Ya, bayangkan berapa sering kita mengucapkan huruf itu. Atau yang paling sering lagi, orang yang mengajarkan kepada kita Al-Fatihah, ya. Bagaimana kita membaca surah Al-Fatihah setiap harinya? Berapa kali kita baca surat itu, ya? Dan Allah juga bilang Allah tidak menghitung dalam situ satu huruf itu satu pahala, tapi satu huruf adalah 10 kebaikan. Berarti berapa kebaikan yang akan diperoleh? Nah, bayangkan dari satu huruf saja bisa mendapatkan 10 kebaikan. Berapa yang sudah dibaca dari surat Al-Fatihah itu? Dan dikali berapa kali kita membaca surah Al-Fatihah dalam seharinya. Nah, subhanallah. Nah, itulah kenapa kita penting untuk belajar, ya, tentunya dengan adab. Dan di lain hadis juga dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i itu mempelajari adab, ya, lebih lama ketimbang dia belajar ilmu, ya. Bahkan diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i itu belajar adabnya hampir lebih dari 30 tahun, ya, untuk belajar adab itu sendiri. Dan untuk belajar ilmu hanya sebentar. Bayangkan pentingnya adab itu adalah seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah keutamaan untuk menuntut ilmu di dalam Islam, ya. Kenapa menuntut ilmu itu penting bagi kita semua, ya? Karena dengan ilmu kita akan dapat
meningkatkan martabat kita sebagai manusia. Bahkan di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan satu ibadah kepada Allah, ya. Dan dijelaskan di dalam beberapa ayat, tentunya sering kita dengar, ya kan? Di surah Al-Mujadalah yang paling sering kita dengar, ya. Apa? Ada yang tahu ayatnya? Ada yang tahu ayatnya? Ayat surah Al-Mujadalah? Masih ingat? Lupa? Masih. Coba ada yang ingat, coba disebutkan. Mana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Masya Allah, sahih, mumtaz, betul sekali. Ya, itu tadi disebutkan. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang mukmin, ya, dan orang-orang yang menuntut ilmu itu beberapa derajat. Subhanallah, ya. Itulah karena dengan adanya ilmu juga kita dapat membaca, ya. Dengan ilmu kita dapat membaca, baik membaca buku, membaca Al-Qur'an, ya, di mana di situ terkandung segala macam persoalan yang nyata di muka bumi ini, ya. Ilmu juga membolehkan manusia untuk mengkaji alam semesta, ya. Dan untuk itu, jadi menuntut ilmu adalah merupakan hal yang wajib bagi kita semua, bagi umat manusia tentunya, karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan, sehingga kita dapat diakui oleh lingkungan kita, oleh masyarakat kita, oleh tetangga dan keluarga di sekitar kita. Makan? Buat aku ya ini ya. Baik. Nah, di antara keutamaan menuntut ilmu, ya, yang pertama adalah, ya, di situ saya tulis dapat mengetahui kebenaran, ya. Maksudnya bahwasanya dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia, ya, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Imran ayat 18. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan kita dapat mengambil hikmah bahwa kebenaran itu adalah tetap milik Allah, karena Dialah yang maha tahu, ya, yang maha bijaksana, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa keutamaan dalam menuntut ilmu adalah akan mendapatkan pahala yang sama kepada orang yang diajarkan. Nah, tadi Ustaz jelaskan, ya. Bayangkan berapa kali kita mengucapkan huruf A, B, dan seterusnya. Berapa kali kita mengucapkan huruf alif, ba, dan seterusnya, ya. Dan itu akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang telah mengajarkan kepada kita, ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya jika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka akan mendapatkan pahala jariah yang tidak terputus. Tadi Ustaz sampaikan kan, ilmun yuntafa'u bihi, ya, ilmu yang bermanfaat. Karena ketika anak Adam itu meninggal, hanya itu yang akan menyelamatkan kita. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan satu lagi anak yang soleh itu. Nah, itu akan terus mengalir, pahala jariah tidak akan terputus sampai bahkan setelah kita meninggal. Subhanallah, siapa yang nggak mau seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu yaitu akan terhindar dari fitnah dan laknat, ya. Hal ini sesuai disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dunia itu terlaknat segala isinya, kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan. Demikian pula seorang yang alim atau yang belajar, ya. Dan di dalam menjelaskan makna hadis ini, Syekh Al-Munawi berkata, maksud dunia terlaknat itu disebabkan karena ia memperdaya jiwa-jiwa manusia dengan keindahan dan kenikmatannya yang memalingkannya dari beribadah kepada Allah lalu mengikuti hawa nafsunya. Maksudnya ketika antum belajar, ya,
itu bisa menjadikan antum terhindar dari fitnah dan laknat atau dibodohi oleh orang lain. Ya, antum tidak akan bisa dibodohi oleh orang lain karena antum berilmu, mempunyai ilmu itu gitu kan, punya paham maksud dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Makanya kita akan terhindar dari fitnah dan laknat dari orang-orang lain. Kemudian keutamaan berikutnya adalah orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya, ya. Sebagaimana tadi dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu itu beberapa derajat. Dan juga dengan mencari ilmu, maka kita akan menjadi seorang yang berilmu dan kita akan menjadi orang yang sukses baik dunia maupun di akhirat, ya. Dan jangan lupa juga bahwasanya janji Allah kepada mereka orang-orang yang berilmu tadi dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat mereka beberapa derajat. Nah, kemudian yang terakhir, keutamaan dari menuntut ilmu itu sendiri adalah kita menjalankan kewajiban. Kewajiban apa, Ustaz? Karena Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Itu dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, jika kita ingat bahwa ini adalah wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, juga merupakan tuntunan buat kita sebagai manusia. Kita diperintahkan untuk belajar, membaca, ya kan? Iqra di situ tertulisnya. Ya. Ini tentu berkaitan dengan apa yang Ustadz sampaikan, yaitu keutamaan untuk mencari ilmu. Ya. Di mana tentunya hal ini juga merupakan sebuah bentuk kewajiban yang harus dijalankan oleh kita sebagai umat muslim yang ada di dunia. Nah, dengan ini maka jelaslah bahwa kewajiban kita sebagai manusia adalah menuntut ilmu juga, selain juga hanya beribadah kepada Allah, juga menuntut ilmu. Sekarang kita masuk kepada materi utama kita, yaitu kalau tadi Ustadz bahas tentang keutamaan menuntut ilmu, ya. Sekarang Ustadz masuk kepada adab dalam menuntut ilmu itu sendiri, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang Islam, ya. Khususnya termasuk di dalamnya adalah masalah adab. Ya, seorang penuntut ilmu itu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Ini sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada baginda Nabi, ya kan? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk liutammima, menyempurnakan makarimal akhlak, ya, menyempurnakan akhlak. Nah, ini penting kepada kita, ditularkan kepada kita, ya, karena tadi Ustaz sampaikan kalau seorang penuntut ilmu tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, maka akan sia-sia, gitu kan? Dia akan sia-sia belajarnya, dia akan sia-sia menuntut ilmunya. Ya. Nah, apa saja adab dalam menuntut ilmu itu? Yang pertama adalah kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu, ya. Ikhlas, karena semua apapun ibadah kita, apapun yang kita lakukan, kita harus awali dengan ikhlas atau lillahi ta'ala, ya. Tidak lain tidak bukan kita adalah mencari ridhonya Allah. Nah, kalau kita sudah ikhlas, kita sudah niat ikhlas, ya, maka itu Allah akan mudahkan urusan kita dalam mencari ilmu. Allah akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya. Tapi sebaliknya, kalau ada seseorang yang tidak ikhlas, tidak mengawali dengan ikhlas karena Allah, maka hati-hati. Dia adalah akan dijelaskan di sini, orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharapkan wajahnya Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, nah hati-hati nih. Kita sebagai manusia, umat muslim tentunya harus mengawali segala bentuk ibadah kita, terutama menuntut ilmu, harus niat ikhlas kepada Allah. Dan Ustaz sampaikan, antum semua masuk ke Asyifa itu bukan dibuang. Antum masuk Asyifa itu bukan karena paksaan. Antum masuk Asyifa harus ikhlas. Ya. Makanya kalau masih ada dalam hatinya grundel tadi, ya,
silakan dibersihkan, silakan. Karena Allah juga boleh memperbaiki niat. Sama seperti kita sholat misalkan. Kita sholat awalnya niatnya misalkan sholat tadi sholatnya sholat maghrib ya harusnya. Tapi kita niat sholat asar, salah kan? Nah boleh tuh langsung berhenti, kita perbaiki niatnya, boleh. Langsung perbaiki niatnya. Nah sama ketika antum belajar di sini, masuk Asyifa sini, kalau masih ada niat-niat kayak tadi, saya dibuang, saya dipaksa dan lain sebagainya. Nah silakan dibersihkan, jangan sampai ada grundel-grundel itu di hati antum. Biar nanti antum mudah, enak menjalaninya dalam belajar sampai nanti selesai ya. Nah kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah kita harus terus rajin berdoa kepada Allah. Ya, sebagai seorang penuntut ilmu jangan lepas doa kepada Allah. Mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Karena sekali lagi kita sebagai manusia tidak akan bisa lepas hubungan kita kepada Allah. Walaupun memang hubungan manusia hablum minan nas tetap ada, tapi hubungan hablum minallah itu harus tetap kita tegakkan. Itulah faktor X yang akan nanti menentukan. Sekali lagi, faktor X itu sebagaimana sering disampaikan mungkin ya. Usaha ditambah doa sama dengan hasilnya bagus insya Allah. Nah itu. Jadi ketika antum sudah berusaha maksimal, nah ada faktor X di situ. Apa? Yaitu doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk selalu mohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kita sering berdoa ya kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, hati-hati juga karena sekarang sudah banyak juga ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Emang ada Sat? Ada. Contohnya apa? Ada orang mempelajari ilmu-ilmu yang warna-warni itu, ilmu hitam, ilmu kuning, ilmu hijau. Nah, ya ada yang kayak gitu. Nah, itu ilmu nggak bermanfaat. Ngapain dipelajarin gitu ya? Jadi lebih baik itu ditinggalkan. Pilih ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat gimana? Ya yang bermanfaat buat hidup kita dan buat orang lain. Itu. Ya. Nah, adab yang berikutnya. Kita sebagai seorang penuntut ilmu juga harus beradab, yakni bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, dan selalu merasa haus akan ilmu itu sendiri. Ya. Nah, di sini Ustadz ambil quote sedikit ya. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Ya, ini keren banget ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Ini harus jadi dasar antum semua nih. Bahwa saya menuntut ilmu tidak lain tidak bukan adalah lillahi ta'ala, dan kalau sudah seperti itu maka Allah pasti akan mudahkan jalan menuju surga. Siapa yang nggak mau coba ya? Enak banget kan cuma menuntut ilmu, antum meninggal mati syahid masuk surga ahi. Ana aja seperti itu niatnya. Siapa yang nggak mau? Oke, lanjut. Adab yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus akan ilmu. Nah, di sini Ustaz jelaskan bahwa dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Sekali lagi, manusia tidak akan mendapatkan ilmu kalau dia tidak bersungguh-sungguh. Ini sama sejalan dengan apa yang sering antum dengar mungkin, manjadda wajada. Ya, sering dengar kan ya? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti apa? Pasti dapat ya. Antum juga mungkin pernah lihat film yang Tiga Menara itu ya, kisah 3 orang sahabat yang punya cita-cita, ada yang ingin keluar negeri, ada yang ingin menjadi apa ya, pernah sering dengar atau mungkin pernah baca bukunya. Nah sama seperti itu ya, dia bersungguh-sungguh ya, dia tertuju apa yang menjadi fokusnya dan dia mendapatkan apa yang dia tuju gitu ya. Nah makanya tidak layak bagi seorang penuntut ilmu itu untuk bermalas-malasan. Ustadz kan capek setiap hari belajar. Memang boleh. Ustaz sekali lagi menyampaikan, ada waktunya antum istirahat. Boleh. Nabi pun sama seperti kita, dia butuh istirahat. Nabi istirahatnya gimana? Kalau dijelaskan arihni bis shalah ya. Nabi istirahatnya pakai sholat, pakai doa gitu ya. Itu istirahatnya Nabi. Kalau kita ya udah, boleh antum istirahat sebentar. Lagian juga kita punya batas maksimal ya kan untuk tenaga kita gitu kan. Nah, boleh silakan beristirahat.
Nah, inilah pentingnya antum juga ada namanya semacam agenda gitu kan, waktu makan, waktu tidur, waktu main. Nah, walaupun antum di online di rumah tetap harus punya agenda itu, ya. Jangan semuanya main 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 main. Nah, nauzubillah, jangan ya, tetap punya agenda. Antum belajar pagi, siang, kemudian sore tahfiz, malamnya qiyamul lail. Nah, harus seperti itu, nggak apa-apa. Ya, walaupun antum online. Sekali lagi, karena kita tidak layak sebagai penuntut ilmu itu untuk bermalas-malasan, apalagi kita punya tujuan atau goal yang harus kita capai misalkan di akhir nanti. Antum misalkan punya goal mau lulus ke universitas yang antum tuju, misalkan masuk ke UI atau masuk ke ITB. Nah, itu goal antum. Silakan antum tuju. Antum sungguh-sungguh dalam meraih goal itu, ya. Jangan antum kendor gitu. Nah, kalaupun antum mau kendor, mau capek, mau istirahat, boleh. Silakan istirahat sebentar. Lalu semangat lagi untuk menuju goal itu, ya. Nah, yang keempat, adab kita yang harus diperhatikan ketika menuntut ilmu, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Nah, ini nih yang sering kita ini lalai mungkin sebagai manusia. Sekali lagi, ya, memang kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un tawwabun. Setiap bani Adam punya salah, ya. Tapi sebaik-baik orang yang salah itu apa? Tawwabun, orang yang bertaubat. Sama. Ustadz juga bukan nabi, Ustadz manusia, Ustadz punya salah, pasti punya, Ustadz punya dosa, pasti punya dosa, ya. Tapi wa khairul khata'un tawwabun. Ketika dia sudah melakukan dosa, dia sudah melakukan salah, maka dia akan bertaubat kepada Allah. Nah, ini, ya. Kita kalau sudah punya masa lalu yang kelam, sudah sok tinggalkan, jangan lagi dilakukan. Kalau kita sudah masuk ke lubang itu, jangan lagi masuk ke lubang yang sama 2 kali. Cukup sekali. Jadikan itu satu pelajaran buat kita, ya. Nah, langsung bertaubat, langsung ambil langkah yang baru. Oh, ternyata ini salah. Oh, ini nggak boleh. Langsung kita ambil langkah yang lain. Nah, makanya ketika seorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat itu karena disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Ya, karena dosa dan maksiat itu nanti dapat menghalangi ilmu. Ya, jadi susah nerimanya. Ya, mungkin pernah sering dengar juga ya, di mana Imam Syafi'i pernah curhat kepada gurunya Imam Waqi, ya. Sakautu ila waki insu fa arsadani bi anal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi, ya. Sungguhnya aku ini susah nih dalam menuntut ilmu. Kemudian dijawab sama Imam Waqi, wa nurullahi la yuhda li'asi. Sungguhnya cahaya Allah itu enggak akan masuk kepada orang-orang yang bermaksiat tuh. Itu penting buat kita, ya. Oke. Nah, masih lanjutnya Ustadz kasih quote lagi nih. Quote-nya, barang siapa maaf sebentar, sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya orang-orang yang berilmu. Nah, ini ya, di sini kita dapat melihat bahwasannya orang yang berilmu, ya, dia seperti ilmu padi. Kalau kita pelajari, ya, semakin berisi semakin menunduk. Nah, ini kita harus seperti itu. Semakin kita berisi kepala kita, semakin kita pintar, semakin kita berilmu, harus semakin nunduk, ya. Harus, bukan malah semakin seperti ini gagah sombong, enggak boleh kayak gitu, ya. Kita harus semakin takut kepada Allah, semakin mengenal Allah dengan baik. Nah, ini penting buat kita karena kebanyakan orang yang sudah ini loh, lihat saya S3, MPD dan lain sebagainya, sombong dianya. Padahal ada yang lebih hebat dari dia, ya. Padahal ada yang lebih jago dari dia. Nah, kita nggak boleh kayak gitu, ya. Semakin kita berisi, semakin kita berilmu, ya udah semakin tunduk. Malah mungkin semakin bodoh di hadapan orang-orang. Ya, nah, seperti itu. Baik, Ustadz lanjutkan. Adab yang berikutnya ketika kita menuntut ilmu adalah, nih Ustadz sampaikan, kita tidak boleh sombong. Sekali lagi, ya, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Karena sombong dan malu itu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Ini sangat menggugah, ya Ustadz, ya. Kita nggak boleh tuh kayak gitu tuh, sombong, ya. Bahkan malu juga nggak boleh. Malu saya nggak mau belajar. Boleh kayak gitu. Justru harus semangat tadi kan, sungguh-sungguh. Dan juga kalau sudah ada berilmu juga nggak boleh sombong, nggak boleh ria, bangga hati, bangga diri, nggak boleh. Karena itu akan sulit mendapatkan ilmu tadi Ustadz sampaikan. Ya, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Mujahid. 2 orang yang tidak belajar ilmu, yang pertama adalah orang pemalu dan orang yang sombong. Nah, ya, hati-hati makanya kalau masih ada sifat-sifat sombong dan malu dalam diri kita, tolong dihilangkan. Malunya tempatkan malu pada tempatnya, ya.
tempatkan malu pada tempatnya. Sekali lagi saya sampaikan, tempatkan malu pada tempatnya. Hati-hati ya, kalau malu dalam menuntut ilmu itu bukan malu namanya ya. Malu itu kalau malu antum melakukan dosa baru malu ya. Makanya tempatkan malu pada tempatnya. Oke, berikutnya yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan. Nah, ini penting karena sering kita temui ketika belajar atau malah mungkin ketika online seperti ini ya, kameranya ditutup, tahu-tahu orangnya nggak ada, pergi, malah lebih parah lagi tidur. Nauzubillah ya. Ketika offline juga sama. Padahal ada gurunya menerangkan di depan, tapi dianya malah tidur. Nauzubillah ya. Hati-hati makanya ya. Baik. Lanjut. Ustaz ambil quote lagi di situ. Nah, itu sama tadi Ustaz sampaikan ya. Dua orang yang tidak belajar ilmu adalah orang yang pemalu dan orang yang sombong. Jadi kalau masih ada dalam hati kita ini sifat-sifat pemalu, sombong, itu hati-hati ya. Sekali lagi, tempatkan malu pada tempatnya yang sebenar-benarnya ya. Next. Adab yang selanjutnya ketika kita menuntut ilmu, diam ketika pelajaran disampaikan. Nah, nih sering ditemui ketika di kelas mungkin ya, ketika Ustadz menyampaikan ilmunya atau pelajarannya lagi menerangin di depan ya, tiba-tiba ada yang ribut, ada yang berisik, tidak memperhatikan. Nah, ini hati-hati nih ya, karena itu bisa menjadikan ilmunya nggak bermanfaat ya. Jadi nggak nggak masuk ilmunya karena ya terhalang, gurunya menyampaikan pelajaran sedangkan dia ribut sendiri, tidak fokus, akhirnya nggak masuk tuh ya, karena ribut dengan suaranya sendiri. Hati-hati makanya ya. Nah, ini sejalan Allah menjelaskan, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah ya, sama gitu, kita membaca Al-Quran atau didengarkan bacaan Al-Quran, kita suruh dengerin, suruh diem ya, supaya kita masuk ilmunya itu ya. Hati-hati makanya ketika Ustadz menjelaskan jangan ribut, diam aja udah dengerin. Fastami'u, jadilah pendengar yang baik. Next, 8, belum berusahalah memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Nah ya, jadi ketika sudah disampaikan ilmunya oleh antum semua, kalau masih belum paham silakan boleh tanya, nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa tuh, makanya tadi jangan malu. Jadi orang jangan malu, udah sok tanya. Mumpung masih ada gurunya di situ, tanya. Kalaupun sudah keluar, minta waktunya. Ustadz, boleh minta waktunya sebentar? Saya belum paham tadi yang Ustadz tanyakan. Silakan ditanya ya. Nah, kemudian tips lain bisa mengulang-ulang pelajaran dengan cara sama temannya mungkin ya, atau mungkin juga bisa dibaca lagi. Bisa jadi antum tadi cuma mendengarkan, jadi tidak masuk, tapi ketika antum baca jadi masuk ilmunya ya. Jadi cara-cara seperti itu yang harus terus antum melatih biar nanti ilmunya terus melekat, menempel di kepala kita. Dan yang lebih hebat lagi, kalau itu bisa dijadikan diamalkan gitu kan. Jadi ketika sudah disampaikan sama ustadznya, sama seperti ini, sudah ustadz sampaikan, langsung diamalkan, itu lebih hebat lagi ya. Nah, lanjut. Ustadz kasih quote lagi di situ. Quote-nya adalah, tahapan dalam mencari ilmu adalah, nah ini tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, kemudian mengamalkannya, kemudian menyebarkannya. Nah ini keren banget quote-nya soalnya, makanya Ustadz ambil ya. Dengan begitu kita bisa tahu tuh tahapan-tahapannya. Pertama dengerin aja dulu apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya ya, apapun ilmu itu silakan dengarkan dulu, jadilah mustami yang baik ya. Kemudian diam, tidak ngobrol, disimak dengan baik, dengan penuh perhatian, kemudian dijaga dengan apa ya, ditulis di bukunya kan. Ilmu itu diikat dengan ditulis kan, ditulis, lalu sudah itu kalau sudah ditulis dibaca lagi, kalau sudah hafal diamalkan, kemudian disebarkan. Wah, subhanallah, itu keren banget tuh ya. Next, adab berikutnya yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu yaitu menghafalkan ilmu syar'i. Nah ini ya, kita memang agak kesulitan dalam hal menghafal mungkin ya, karena memang terlalu banyak ilmu yang harus kita masukkan ke dalam kepala kita. Tapi itu tenang aja, antum bisa pilih segalanya, itu bisa antum jadi pilihan, choice ya, itu kan ini pilihan. Antum mau suka matematika aja atau mau suka fisika aja boleh, tapi jangan sampai membenci gitu kan, jangan sampai membenci.
Ustadz sama, Ustadz jujur dulu ketika sekolah, ketika belajar, ya mungkin ada beberapa mata pelajaran yang memang Ustadz tidak kuasai, tapi Ustadz tetap jadi pendengar yang baik, ya. Karena dengan begitu kita ya minimal menghormati gurunya dengan mendengarkan. Nah di situ Ustadz ambil hadis ya, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Subhanallah. Nah ini penting buat kita ya. Ketika kita sudah belajar, ketika sudah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz, kita hafalkan ilmu itu ya, biar nanti melekat. Kalaupun memang tidak suka, tidak ini, ya udah nggak usah dihina, nggak usah diejek gitu. Ya, jangan mengejek ilmu. Jangan apalagi mengejek gurunya, nauzubillah, jangan. Ya. Berikutnya adab yang lain, kita ikat ilmunya dengan tulisan. Tadi Ustaz sampaikan, ketika kita belajar, ketika kita mendengarkan, biar ilmu itu nempel, biar ilmu itu melekat, ya udah ditulis, dicatat. Ya, Allah juga bilang kan, Iqra, kemudian ditulis kan, faktub, tulislah. Poin-poin penting itu ditulis. Sama ya, disampaikan juga dari ayat, hadis dan lain sebagainya, atau dalil-dalil suatu permasalahan. Nah, agar ilmu itu yang disampaikan tidak hilang ya, tidak karena sekali lagi kekuatan otak ini punya kemampuan ya, punya kemampuan yang ya walaupun memang lebih hebat dari komputer, tapi sekali lagi punya kemampuan terbatas ya. Dia tidak selamanya bisa full semuanya, bisa matematika, fisika dan lain sebagainya. Makanya biar itu tidak hilang, silakan ditulis. Sama seperti sekarang, kalaupun ini antum hebatnya ditulis, biar antum tidak lupa, jadi bisa nanti diamalkan ya. Ini sejalan dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ikatlah ilmu dengan tulisan, hadis Ibnu Abdul Bar ya. Oke, selanjutnya Ustadz masih kasih quote lagi biar semangat. Quote-nya adalah ayat kalau tidak salah, slide-nya next. Nah ini ayat tadi sering ulang-ulang ya kan, surah At-Tahrim ayat 6 nih. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah ini penting buat kita tahu ya, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara diri kita, melihara keluarga kita dari api neraka. Nah, gimana caranya? Ya tentunya dengan berilmu. Kita harus paham tuh gimana caranya memelihara diri kita ya, agar kita tidak dibodohin sama orang, agar kita tidak dibodohin sama setan lebih-lebih. Karena setan yang mengajak masuk ke dalam neraka. Setan seneng tuh kalau ada teman-temannya yang masuk neraka. Wah, tepuk tangan dia. Setan akan selalu menggoda atas, bawah, kanan, kiri. Ya, biar semuanya yang anak cucu Adam itu masuk neraka sama setan bareng-bareng. Nah, tentu kita nggak mau kan? Karena Allah jelaskan di situ, kita diminta untuk memelihara diri kita, keluarga kita dari api neraka. Di situ dijelaskan bahan bakarnya itu manusia dan batu. Nauzubillah. Kemudian ada juga malaikat, penjaga malaikat yang kasar dan keras ya, yang segala apa yang diperintahkan pada malaikat itu dia akan langsung jalankan. Nah, makanya hati-hati. Ya, sedikit lagi. Next. Adab yang lainnya yang perlu diperhatikan adalah mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari ya. Ini penting buat kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang berilmu, khususnya orang-orang yang mendengarkan, memahami, menghafal dan mengamalkan sabda beliau. Ya, makanya ini kita diperintahkan juga untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini penting buat kita. Ya, makanya tadi sudah runut tuh. Ya, ketika sudah dijelaskan sama ustadznya, jangan tidur, jangan berisik, jangan bercanda. Kita sungguh-sungguh, kita fokus. Dan kemudian juga fokus itu gimana? Diikat ilmunya biar jangan lepas, jangan lupa. Nah, setelah itu apa? Setelah ditulis, dicatat, diamalkan. Biar nanti Allah akan memberikan cahaya kepada kita. Karena Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang mendengarkan tadi, yang memahami dan menghafalkan serta mengamalkan ilmu. Nah, berikutnya ini masih Ustadz kasih sedikit lagi.
berusaha mendakwahkan ilmu ya. Berusaha mendakwahkan ilmu. Nah, ini hal yang harus diperhatikan juga oleh seorang penuntut ilmu. Ketika dia sudah berilmu, maka tugas lainnya adalah dia harus mendakwahkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, artinya apa? Ilmu itu disalurkan, ditransfer ke orang lain, ya, agar nanti itu jadi pahala mengalir buat dia. Ya, karena dengan ilmu seorang juga dapat berdakwah kepada ilmu yang ia berdakwah. Bahkan dengan kesempurnaannya dakwah itu, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Nah, ini penting ya, kita harus terus belajar. Sejalan kan sama hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi penting buat kita untuk terus menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari kita kecil, dari buayan ilal lahdi sampai nanti meninggal dunia. Jadi nggak ada tuh kata-kata terlambat untuk menuntut ilmu, kata terlambat untuk belajar, kata terlambat untuk apalagi menjadi orang bermanfaat. Tadi tidak ada ya. Karena saat kalau antum sudah besar gitu, masih nol, masih belum paham, ya udah sok sekarang waktunya antum belajar. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya. Itu yang ke-12. Kemudian kesimpulan mungkin nih. Oh, belum ya? Masih ada ini juga. Ini fakta menarik Ustaz tulis di situ. Imam Syafi'i menyampaikan bahwasanya ilmu itu bukan yang dihafal dalam pikiran. Ya, sekali lagi, ilmu itu bukan yang dihafal di dalam pikiran kita, dalam otak kita, tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat dalam perbuatan. Nah, ya. Jadi kalau ilmu itu cuma di otak, sama juga nol besar, ya. Sama juga nol besar. Ilmu itu harus gimana? Ya udah diamalin. Walaupun antum punya satu sedikit saja, sok nggak apa-apa diamalin. Ya, itu lebih bermakna, itu lebih berkesan. Sama, itu akan menjadi amal jariah buat antum. Ya. Sekali lagi, ketika antum sudah mengamalkan ilmu itu, maka Allah akan mudahkan ya. Bahkan juga Nabi ditambahkan di situ, siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya atau tidak amalnya tidak semakin baik, maka ia sama saja semakin jauh dari Allah. Nauzubillah, teman, nauzubillah. Jadi tadi Ustaz sampaikan, ketika antum sudah bertambah ilmunya, maka antum amalnya juga harus semakin baik. Amal apa? Amal perbuatan tentunya. Dan juga antum harus semakin tunduk ya, semakin tidak sombong gitu kan, agar kita semakin dekat kepada Allah gitu ya. Nah, itu penting. Oke, kesimpulan sedikit lagi. Nah, ini kesimpulannya, jadi dari materi hari ini adalah hakikat hidup kita adalah untuk terus belajar ya, karena hakikat belajar adalah proses transformasi menuju peningkatan kapasitas kita, peningkatan intelektualitas kita ya, serta spiritualitas kita, baik cerdas sosial, berkah profesional, dan juga tentunya akan merubah sosial kita menuju umat yang terbaik. Karena orang yang berilmu itu sekali lagi akan lebih dipandang di masyarakat. Orang yang berilmu itu akan lebih dibutuhkan oleh masyarakat ya, ketimbang orang-orang yang tidak berilmu. Coba antum membayangkan, ada nggak orang yang nggak punya ilmu terus disanjung-sanjung, disuruh jadi imam, disuruh khutbah dan lain sebagainya? Nggak ada kan? Tapi orang-orang yang berilmu yang akan seperti itu. Orang-orang yang punya kapabilitas yang akan diminta untuk menjadi seperti itu. Nah, juga dengan belajar manusia bisa hidup bermartabat. Ya jelas. Ya, dengan berilmu orang akan lebih bermartabat. Tadi Allah tambahkan derajatnya, di hadapan manusia juga akan semakin bermartabat. Ya. Coba dilihat orang-orang yang jadi anggota dewan itu ya, lebih gelarnya berpanjang ya kan, ya, jadi lebih bermartabat gitu kan. Nah, dan juga dia akan bisa membangun peradaban. Sekali lagi, dengan ilmu kita akan bisa membangun peradaban yang tentunya bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kemudian kesimpulan yang lain, belajar merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar itu merupakan ibadah, maka kita harus mulai dengan pembersihan diri kita nih, ya, mulai dari diri kita dulu, bukan orang lain. Karena yang menuntut ilmu ya kita, bukan orang lain. Ya, dengan begitu kita juga dianjurkan untuk toleran, berlapang dada dalam menghadapi perdebatan, perbedaan, dan pemikiran. Nah, ini penting buat kita ke depannya, ketika ada perdebatan, perbedaan, atau dalam pendapat dan pemikiran, ya udah kita berlapang dada, toleran, ya,
tidak emosi, tidak jontos-jontosan. Itu penting ya. Jadi sekali lagi semoga dengan kita menuntut ilmu setiap harinya ya, kita akan semakin dekat kepada Allah, juga semakin Allah jadikan kita dan juga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat kepada kita. Itu yang bisa Ustaz sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Ustaz sampaikan mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.